untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat
lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari Mazmur 40. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di ayat 2-4 intinya adalah menunggu. Sementara mengalami kesengsaraan karena musuh-musuhnya, Daud meminta pertolongan Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan tidak segera datang. Daud menunggu dan menunggu sampai waktu Tuhan bekerja. Alangkah bedanya yang terjadi. Waktu Tuhan menolong, Daud diangkat dari lubang ke jalan yang rata, dari rawa yang kotor ke bukit yang batu. Tangisannya berubah menjadi tari-tarian dan puji-pujian. Ayat 5-11 mengenai bersaksi. Ketika Tuhan melakukan perkara besar bagi kita, ayo berbagi dengan orang lain. Pekerjaan dan pikiran Tuhan harus menjadi topik fokus percakapan kita dengan sesama setiap hari. Mari kita berbagi berita baik melalui apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan dapat menggunakan pengalaman-pengalaman hidup kita menjadi kesaksian untuk membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Ayat 12-16 mengenai bermusuhan. Daud sering menemukan dirinya dikelilingi bahaya. Dan yang dapat ia lakukan adalah datang kepada Tuhan minta pertolongan. Saudara, mungkin kita tidak mengalami pertempuran melawan tentara secara fisik. Tetapi bukankah kita selalu ada dalam peperangan rohani? Memerlukan kekuatan dari Tuhan. Memerlukan ketekunan dan kesungguhan untuk kuat menghadapi semuanya. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu mari kita selalu mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam puji-pujian, di dalam mendengar firman, merenung dan melakukannya. Ayat 17-18 mengenai menyembah. Apapun yang Daud harus hadapi, ia selalu mengambil waktu
mengkhususkannya untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, pagi, siang, maupun malam. Jadi, jika kita harus melakukan sesuatu setiap hari, mari kita letakkan hidup kita di dalam perspektif yang tepat. Kita melihat kebesaran Tuhan kita, bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar. Masalah kita biasa saja, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Saat kita merasa tidak sabar menunggu jawaban Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan merangkai segala sesuatunya bagi kebaikan kita. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati.